Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa, bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan. Lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini mulai minggu depan jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci. Ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri, nyanyi, tepuk tangan. Santai. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat. Ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Belum makan sudah kenyang. Belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Artinya apa, Mbak Udin? Dokter akal, si Julius, Hidayah Mu'alaf Center, channelnya itu channel sudronisasi. Makasih Mbak Udin. Angilo lo. Jadi gilo, produksi tadi gilo lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama Gilbert Lumondong ya, itu sudah viral sekali teman-teman. Bahkan karena takut ini akan makin besar, polemik ini akan makin gaduh, maka Gilbert Lumondong mendatangi Pak Yusuf Kalla dan juga mendatangi MUI untuk meminta maaf secara terbuka. Karena apa? Karena dia sadar apa yang dia sampaikan itu sudah melukai umat muslim. Pernyataannya tentu saja itu membuat marah umat muslim yang mendengar. Karena membandingkan 2,5 dengan 10%. Seakan-akan perpuluhan yang ada di gerejanya itu jauh lebih baik daripada 2,5% zakat yang dilakukan oleh umat muslim. Padahal jelas, walaupun 2,5, tetapi terbukti. Ya, terbukti 2,5 tersebut sangat bermanfaat bagi orang-orang yang kesusahan. Berhasil membuat Indonesia diakui sebagai negara paling dermawan. Silakan dicek. Indonesia peringkat 1 negara paling dermawan. Karena apa? Karena agamanya itu diakui oleh seluruh dunia. Mereka katakan Indonesia itu suka membantu orang lain karena landasannya
Karena orang-orangnya itu dari Muslim. Kebiasaan jadinya. Agama mempengaruhi gaya, mempengaruhi cara dan pola pikir manusia. Jadi, sangat disayangkan ya, pernyataan Gilbert tersebut. Apalagi kita tahu, 2,5% umat muslim itu luar biasa sekali, membuat banyak orang terbantu di luar sana. Bagaimana dengan yang 10%? Ini yang ngomong bukan saya ya, tetapi yang ngomong pendeta-pendeta yang lain. Mereka bilang, yang 10% itu, yang suka menakut-nakuti jemaatnya, mengatakan, jangan berani-berani mencuri milik Tuhan, 10% serahkan kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi apa? Bukan kepada Tuhan, tetapi untuk mengendutkan, untuk memakmurkan pendetanya, untuk memperkaya pendetanya. Orang-orang seperti ini mencuri kemuliaan Tuhan. Yang ngomong pendeta-pendeta yang menolak perpuluhan. Bukan saya ya, silakan dicek. Bahkan pendeta Stephen Tong itu sangat keras sekali mengkritisi orang-orang yang menjual nama Tuhan untuk mencari keuntungan pribadi. Jahat sekali ya teman-teman. Itu sekedar biar teman-teman tahu, dan efek yang ditimbulkan dari statement Gilbert Lumondong ini luar biasa sekali ya. Bagi saya melihatnya positif teman-teman. Dengan viralnya Gilbert Lumondong, maka dia sekarang dapat julukan baru. Pendeta 10% teman-teman. Sekarang dia dipanggil pendeta 10%, 10%. Dan karena ini, jemaat mulai sadar, mulai berpikir, ini benar atau tidak? Gereja saya sudah benar atau tidak ini? Memaksakan jemaat untuk membayar 10%. Bahkan sekarang, yang mendapat imbas negatif adalah kekristenan sendiri. Bukan Islam, teman-teman. Islam mau diejek tetap mulia, ya, tetap kuat. Tetapi di Kristen sendiri, ini sekarang terjadi perpecahan. Mulai terjadi perpecahan, kegaduhan, lantaran statement Gilbert. Apa yang terjadi? Sekarang mulai tuh, muncul orang-orang yang mendukung Gilbert dengan mengatakan 10% memang wajib. Terus muncul gerakan menolak 10%. Dan itu diserukan oleh pendeta-pendeta juga. Jadi 10% ini kembali menjadi bola panas, menjadi perdebatan, apalagi banyak yang mau pansos, kan begitu. Lagi viral, ya udah sekalian pansos. Banyak pendeta menentang 10% itu. Nanti kita akan bahas khusus ya. Gara-gara Gilbert, orang Kristen jadi ribut nih. Ini gawat juga ini ya. Jadi memang yang jadi korban itu Kristen, bukan Islam. Kalau Islam, malah kita harus berterima kasih. Kenapa saya bilang harus berterima kasih? Karena Gilbert ada ngomong gini, kalau kalian nggak mau bayar 10%, cuman mau bayar 2,5, ya udah silakan. Ibadah 5 kali sehari. Kan begitu. Yang mau bayar 2,5, ibadah 5 kali. Artinya apa? Gilbert menyuruh orang-orang yang nggak mau bayar 10%, ya udah masuk Islam aja kalian. Pindah ke Islam. Bagus, ya. Jadi yang nggak mau bayar 10%, mualaf aja. Mualaf aja. Jadi sekali lagi saya pertegas ya teman-teman, bagi teman-teman Kristen yang menonton, terutama jemaatnya pendeta Gilbert Lumondong, kalau kalian merasa keberatan, yuk sini, belajar tentang Islam. Ya, silakan belajar tentang Islam, kita lihat, kita uji. Nanti setelah kalian mengetahui kebenaran, baru kalian putuskan, nggak apa-apa. Kita nggak mengajak kalian untuk mualaf, langsung ya, enggak. Kita mengajak kalian untuk berpikir. Yang mengusir Gilbert kan, bukan saya. Gilbert mengusir kalian, yuk sini, nggak apa-apa. Bahkan saya sudah tampilkan ya, Kodonditan itu open sekali. Bagi teman-teman Kristen yang mau diskusi, studio Kodondi, praktek Kodondi, itu terbuka. Silakan kontak, boleh kontak saya juga. Tentukan waktu, kita ketemu. Ya, kalian main ke sini, kita akan jelaskan. Apapun pertanyaan kalian. Mau itu tentang kontradiksi, mau tentang dari mana ajaran ini, ya, mau kalian tanya tentang Islam, silakan. Silakan tanya sepuasnya. Terbuka. Mau 8 jam, 10 jam, ya. Mau 5 hari berturut-turut, nggak apa-apa. Kalau ada waktu akan kita ladeni. Nah, itu, ya, teman-teman. Oke, kita lanjut.
Di sini saya akan tampilkan ya, perbandingan cara melihat kasus ini antara Pendeta Mel Atok dengan Ustadz Adi Hidayat. Nah, ini cukup mengejutkan, teman-teman. Ya, cukup mengejutkan. Di mana kita melihat Ustadz Adi Hidayat itu luar biasa bijaksana. Nah, inilah ciri-ciri Ustadz yang benar di Islam. Ya. Menyikapinya itu dengan bijak. Karena kita yakin, apapun yang terjadi, itu atas izin Allah. Atas izin Allah. Betul tidak? Nggak mungkin ini terjadi kalau Allah nggak berkehendak. Ustadz Adi Hidayat malah berterima kasih. Loh, kok bisa? Ya, terima kasih lah. Ya, terima kasih. Seperti yang saya bilang, kita harus terima kasih. Mata orang terbuka sekarang. Ini promo. Kan begitu. Oke, kita dengarkan dulu lah. Biar teman-teman nggak penasaran ya. Kenapa Ustadz Adi Hidayat mengucapkan terima kasih? Dan nanti kita akan bandingkan ya. Ada beberapa hal yang sangat menarik, khususnya bagi kita umat Islam, yaitu pada peristiwa yang baru-baru ini viral tentang khutbah Pendeta Gilbert Lumoindong yang disampaikan tentu terbatas di kalangan jemaat beliau. Tapi yang menjadi menarik bagi kita umat Islam dalam perbincangan ya atau penyampaian khutbah itu ada beberapa pengenalan tentang ibadah di Islam yang disinggung oleh beliau, dan itu tentunya satu hal yang menggembirakan untuk kita umat Islam. Untuk itu saya secara pribadi menyampaikan terima kasih Pendeta Gilbert karena sudah memperkenalkan tentang ajaran-ajaran di Islam di komunitas beliau ya khusus, sehingga teman-teman di Kristiani bisa mengenal setidaknya ya, tentang sholat, tentang zakat, berapa kali ditunaikan oleh umat Islam yang selama ini mungkin ada yang belum kenal atau belum terbayangkan tentang itu semua. Dan ini juga memberikan peluang kepada kita semua untuk semakin menggali, mencintai, dan mempraktekkan lebih baik dan lebih khusyuk lagi, khususnya tentang beberapa bagian dari ritual ibadah yang beliau sempat singgung di lingkungan jemaatnya. Nah, teman-teman, ada 3 hal yang saya garis bawahi, saya catat, dan menjadi menarik untuk kita ulas sehingga memberikan satu pemahaman yang utuh dan juga memberikan penguat serta motivasi bagi kita saat menunaikan ibadah. Dan itulah indahnya dalam Islam. Tidak ada satupun ibadah di dalam Islam, apalagi aspek akidah, keyakinan. Jadi ada akidah, keyakinan, keimanan, iman dulu. Setelah kita beriman pada Tuhan yang kita yakini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu nanti implementasi dari keyakinan itu muncul ibadah, kan? Sebagai konsekuensi. Nah, dari ibadah nanti implementasi ibadah itu value-nya dipraktekkan pada kehidupan sosial. Itu yang disebut muamalah. Jadi di kita itu ada aspek keyakinan, akidah namanya. Implementasi dari akidah itu ada ibadah, ya kan? Ibadah implementasinya ada muamalah. Jadi semuanya satu paket. Ketika yakin pada Tuhan, konsekuensinya menyembah Tuhan, lalu hasil dari standar keberhasilan ibadah ini kepada Tuhan yaitu bagaimana bisa dipraktekkan dalam konteks berkehidupan dengan makhluk Tuhan yang lain, baik dengan manusia, binatang, ataupun juga tumbuhan serta lingkungan-lingkungan kehidupan kita yang lain. Nah, 3 hal ini yang kami catat adalah 1 tentang salat, kemudian yang kedua tentang zakat, serta keterkaitan salat dengan zakat. Sebelum kita urai ini, kembali lagi kepada dasar tadi bahwa istimewanya dalam Islam, semua bagian baik terkait dengan aspek keyakinan, kemudian juga aspek ibadah, kemudian aspek muamalah, basicnya adalah pengetahuan. Dan menariknya, kita diminta untuk mempelajari ini sebelum dipraktekkan. Bahkan bertuhan pun pakai ilmu. Ya, ketika seseorang menetapkan Allah sebagai Tuhannya, lantas mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu menariknya Quran meminta kita untuk menghadirkan keyakinan paripurna, sehingga ketika kita bersyahadat itu diawali dengan basic keilmuan yang kuat. Kenapa Tuhannya harus Allah? Maka Allah sendiri mengatakan di Quran surah 47 ya, Muhammad SAW di ayat ke-19, fa'lam, maka engkau mesti punya pengetahuan, ya, annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan dan mengokohkan pada dirimu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Apa ilmu yang terkait dengan itu? Maka di situ ada yang dikenal dengan ilmu akidah. Kenapa Tuhannya mesti Allah? Kenapa bukan yang lain? Apa unsur logikanya? Kenapa Tuhan mesti satu dan sebagainya? Itu diurai sedemikian detil sehingga dengan detil itu kita punya keyakinan paripurna. Dan di saat itu pun tidak dipaksa. Ya, la ikraha fid din, nggak boleh ada paksaan sampai menemukan kebenaran yang sejati. Ya, setelah itu pun diminta menghormati yang lain. Lakum dinukum waliyadin. Ya, masing-masing silahkan membawa konsekuensi itu saat kembali kepada Tuhan yang diyakini itu lantas pertanggungjawabkan. Itulah indahnya dalam Islam. Tidak ada ruang
Dalam keyakinan pun kecuali mesti punya basic pengetahuan. Minta untuk bertanya dulu secara kritis. Kenapa Tuhannya Allah? Kenapa mesti satu? Kenapa Tuhan tidak boleh dua atau lebih? Kenapa Tuhan bla 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 tidak dilahirkan, tidak melahirkan, tidak punya sekutu dan sebagainya. Setelah tuntas ini dan diterima dengan logika yang benar, ya kan? Jadi aspek rasionalitasnya apa? Dalilnya apa? Sampai muncul dengan itu semua keyakinan paripurna. Silahkan. Ketika berikrar dengan itu semua, baru konsekuensinya apa? Pembuktian kebertuhanan itu. Ya, karena setiap komitmen itu butuh pembuktian. Suami pada istri mengatakan, saya mencintaimu, ya kan? Nah, bukti cintanya itu apa? Ya kan? Mesti ada pembuktian kan? Ya kan? Ayah, ibu, cinta, sayang pada anak, mesti ada pembuktian. Ya, baik itu melindungi, membelai, memberikan kebutuhan dan sebagainya, itu ekspresi dari satu komitmen yang telah dibangun. Semua yang dirasakan itu pasti butuh pembuktian. Apalagi komitmen dari hati yang paling dalam. Ya, kebahagiaan itu kan nggak kelihatan kalau nggak ada ekspresinya. Sama dengan kesedihan kalau tidak kelihatan di raut wajah, kan? Di matanya, nggak akan nampak orang ini bahagia atau sedih. Jadi butuh ekspresi. Nah, keimanan itu titik yang paling dalam. Ketika seseorang mengatakan saya beriman, yakin tanpa ragu, yakin kan bahasa hati. Yakin tanpa ragu akan satu-satunya Tuhan yang dipertuhankan, maka pembuktiannya apa? Dia butuh pembuktian. Nah, di titik inilah sholat menemukan momentumnya. Kalau bahasa Al-Quran itu, di Quran surah ke-20 Toha, di ayat yang ke-14. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dengan sangat detil, bijak, dan terang. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata li dzikri. Innani, sungguh aku tegaskan, tidak ada ragu di dalamnya bahwa aku, ya, innani anallah, akulah satu-satunya Tuhan yang dipertuhankan dan disembah. Jadi Allah itu punya dua arti utama. Satu-satunya yang dipertuhankan, kemudian satu-satunya yang disembah. Nah, setelah itu, la ilaha illa ana, maka detailnya, kalau sudah bertuhan kepada Allah, komitmen pertama, menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Satu-satunya yang dipertuhankan hanya Allah. Nah, lalu setelah kita bertuhan kepada Allah, pembuktiannya apa? Fa'budni. Konsekuensinya, buktikan kebertuhanan itu dengan menyembah. Gitu kan? Ya, kalau komitmen kita bertuhan, artinya kan kita hamba, ada Tuhan. Pembuktiannya kan menyembah Tuhan ya. Ya kan? Pembuktian utama keimanan pada Tuhan. Caranya bagaimana? Didetilkan. Wa aqimis salat. Tunaikan salat. Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat itu sebagai pembuktian kebertuhanan engkau kepada aku, supaya engkau terkoneksi. Dalam arti terkoneksi itu terhubung, kita sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan. Nah, dalam bahasa Arab itu, sesuatu yang terkoneksi dengan kuat, tersambung dengan kuat, itu disebut silah namanya. Nah, ibadah yang menunjukkan konektivitas kita kepada Allah, yang sekaligus menggambarkan kita ini hamba, membuktikan kebertuhanan kepadanya, dan terkoneksi kepadanya disebut dengan sholat. Nah, jadi sholat itu sesungguhnya adalah pembuktian komitmen kita dalam bertuhan kepada Allah. Jadi Allah nggak butuh sholat kita. Ya, Allah nggak perlu ruku kita, sujud kita. Kita yang membuktikan kebertuhanan kita itu kepada Allah. Jadi konsekuensi logis seseorang bertuhan itu terlihat kepada sholatnya, pada ibadahnya. Itulah sebabnya dalam sholat kita katakan bagi umat Islam, iyyaka na'budu. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami buktikan sekarang, kami menyembah, kami bertuhan, kami sholat. Nah, itu poinnya. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa orang Islam sholat, maka jawaban yang pertama adalah untuk membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah, menunjukkan komitmen bertuhan kita kepada Allah. Pembuktiannya lewat apa? Sholat. Ya. Nah, menariknya begini, kalau kita buktikan bahwa kita bertuhan kepada Allah, kita bertanya bagaimana caranya, lantas Allah katakan, sembah aku lewat sholat. Kan detailnya kita harus tanya balik, caranya bagaimana? Nah, inilah indahnya dalam Islam. Dan semuanya ini terverifikasi. Ya, dalam bahasa di Islam itu namanya bersanad, tersambung semua silsilah informasinya, pengetahuannya, sampai ke titik awal penyampainya. Dijelaskan kepada kita secara gamblang sehingga tidak ada celah bagi kita untuk menyoal atau mencari-cari misalnya kelemahan, kekurangan di dalamnya. Karena jelas sekali, jelas dan tegas serta terang petunjuknya. Baik, bagaimana caranya? Diajarkan. Dari mulai alasan rasionalitasnya, mengapa sholat, kenapa dinamakan sholat. Lalu yang pertama diterangkan kepada kita tentang waktu-waktu penunaiannya. Bahkan spesifik. Allah perintahkan pada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihissalam, ya kan? Disampaikan nama-nama waktunya. Dari mulai subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya. Ini menarik teman-teman di 5 aspek ini. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini menjadi menarik 5 bagian ini karena penamaan ini begitu spesifik. Ya, saya ambil contoh misalnya.
Subuh, kemudian siangnya zuhur. Ini kan subuhnya pun subuh, punya dua nama fajar. Ya, dia tidak disebut dengan sobah, tapi subuh dan fajar. Siang itu bahasa Arabnya nahar. Nahar, ya. Tapi sholatnya kok zuhur. Sore bahasa Arabnya masa, tapi sholatnya asar. Maghrib sampai isya, ya, isya. Ini menarik sekali dan ini ada maknanya. Kalau kita panjang membahas tentang sholat, Anda bisa lihat edisi tentang penjelasan sholat, beberapa ada episode yang kami terangkan. Ini semua ada maknanya dari waktunya. 5 waktu dan minta dijaga. Ya aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Di Quran surah ke-17. Ya, dan surah 17 ini juga surah Al-Isra, dasar dari diwajibkannya sholat. Di Islam itu lengkap sekali. Diperintahkan sholat, ya kan? Diberitahu ini artinya sholat, kapan ini diberikan perintahnya, dalam peristiwa apa dalilnya, bagaimana melacak dan menemukannya, sejarahnya bisa ditemukan di mana, situsnya masih ada apa enggak, peristiwanya terjadi kapan, referensinya apa, lengkap sampai dengan sekarang. Di Quran surah 17 ayat 1, itu awal peristiwa. Dari peristiwa itu yang melahirkan perintah salat Isra dan Mi'raj. Di ayat 79 ya, itu nanti tambahan-tambahan sampai ke tahajud dan sebagainya. Ayat 78 itu menggambarkan waktunya dari mulai subuh sampai dengan isya. Lalu disebutkan nilai keimanan untuk bisa menjaganya. Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. Lihat di ujung ayatnya, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bagi insan beriman itu waktu-waktu salat telah ditetapkan. Tahu dia waktunya, 5 waktu, ya kan? Lalu diminta dijaga di Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga waktu-waktu salat ini, khususnya yang 5 ini. Muncul pertanyaan, kenapa 5 waktu? Ya kan? Nah, selain kita katakan ini hak prerogatifnya Allah, tapi nah ini yang paling menarik nih, intelektualitas kita juga diisi oleh Allah dengan ruang-ruang yang logis disampaikan supaya kita mau ngerti, bukan hanya sebagai doktrin, tapi diisi dengan pemahaman. Ini loh maksudnya 5 waktu, pemahamannya seperti ini. Jadi bukan hanya menunjukkan bahwa kita patuh kepada Tuhan, diminta sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taati. Tapi Allah jelaskan bahwa bagi umat Islam dalam setiap pergantian waktu, setiap hari itu, subuh beranjak ke siang, siang beranjak ke sore, sore beranjak ke maghrib, menjelang malam, sampai dengan malam sebelum tidur, kita masih terpelihara dalam iman. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa sholatnya 5 waktu? Untuk memberikan kesan penguat bahwa umat Islam dalam setiap waktu, dia berpegang teguh dengan sikap kebertuhanannya. Dalam bahasa yang singkat, umat Islam itu setiap waktu, dalam setiap hari, dia masih bertuhan. Ya kan? Nah, jadi jangan sampai terjadi apa yang Nabi sampaikan. Ya akan ada orang-orang yang paginya bertuhan, sorenya nggak bertuhan. Ya yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Untuk menjaga itu kita diingatkan, diperdengarkan di setiap telinga kita yang masih punya pendengaran. Bahasa Arabnya disebut dengan udhun, jamaknya disebut adzan. Nah, maka diperdengarkan lewat adzan 24 jam berputar sedunia bahwa kita. Jadi Ustadz Ali Hidayat itu berterima kasih karena dengan pernyataan Gilbert Lumondok ini membuat jemaat-jemaatnya penasaran dan akan belajar tentang Islam. Loh, apa itu zakat kan begitu? Kemana peruntukannya? Apalagi dengan viralnya ini, mereka bisa dengan gampang tahu kalau memang zakat itu diperuntukkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya. Bukan untuk memupuk kekayaan satu atau keluarga dan juga organisasi. Enggak. Ini bedanya kita. Ya. Bedanya kita. Jadi, di sini teman-teman bisa lihat bahwa, wow, terima kasih gitu. Kita sebagai umat muslim harus terima kasih sama Gilbert. Dia sudah membantu promosikan Islam. Promosi apa? Zakatnya itu dipergunakan untuk orang susah. Sholatnya ada aturan. Ya, aturan yang jelas. Kenapa? Supaya teratur manusia. Manusia kalau nggak ada aturan, dia nggak teratur. Dia akan seperti binatang hidupnya. Suka-suka. Islam membuat manusia menjadi manusia. Bukan membuat manusia menjadi hewan yang tidak teratur. Tidak. Jadi biar teman-teman tahu, kalian bisa lihat sendiri, efeknya itu bagus. Kita lihatlah, contohnya kejadian WTC, 9/11. Orang lihatnya kan, wah jadi jelek nih nama Islam. Kan begitu. Waduh, jadi dicap nggak benar kita. Tetapi apa yang terjadi di Amerika? Bukannya dipandang jelek Islam, tapi malah berbondong-bondong orang mualaf. Kenapa? Orang penasaran kan? Ini ada tuduhan nih dari media-media.
inilah ajaran Islam seperti itu, kekerasan, jahat, dan sebagainya. Mereka nggak mungkin mau percaya gitu aja. Ini kan tuduhan dan hanya versi sepihak. Harus didengar dong versi satu lagi, biar adil kan gitu. Jadi istilahnya orang-orang pasti akan cari tahu bagaimana sih sebenarnya Islam itu. Dan alhamdulillah setelah mereka lihat ternyata nggak seperti itu. Nggak seperti yang dituduhkan media-media mereka. Mereka yang saring gitu kan, informasi dapat dari kiri, dari media-media yang benci Islam, terus dia dapat juga informasi tentang Islam dari Islamnya sendiri. Nah, barulah dia olah, barulah dia gunakan akal dia. Itulah Allah gunakan, ya, berikan kita akal itu supaya apa? Supaya digunakan. Supaya kita pergunakan dengan benar. Dan alhamdulillah, banjir mualaf di Amerika jadinya. Satu persatu orang mualaf. Begitu juga dengan kasus ini. Setelah Gilbert ngomong, orang akan cari tahu. Baru mereka lihat kan, loh, di Islam walaupun 2,5 bantu banyak orang. Sedangkan kita lihat di TikTok sekarang, panti asuhan kita sedih sekali nasibnya. Panti asuhannya sedih sekali, teman-teman. Sampai harus live minta gift. Ya, panti asuhan Kristen loh. Itu gimana gitu. Tetapi pendeta kita yang makin kaya. Mobilnya ganti terus. Jalan-jalan terus. Pakai jamnya Patek Philippe, Richard Mille. Ya. Istrinya tasnya Hermes, yang limited lagi. Terus, jemaatnya pasti akan lihat kan. Akan berpikir, kok kayak gini ya? Kok memupuk kekayaannya cuma di satu kelompok, satu keluarga, satu orang saja? Ini gimana gitu? Jadi marilah ya kita berterima kasih kepada Gilbert Lumondong atas apa yang terjadi ini ya. Oke, kita lanjut. Kita dengarkan tanggapan Pendeta Mel Atok. Ini salah satu pendeta yang cukup dekat dengan Gilbert. Bahkan bisa dibilang dia menganggap Gilbert itu mentor. Ya, Gilbert tuh memang dianggap beberapa pendeta-pendeta yang junior tuh mentor. Karena mereka tumbuh dengan melihat sosok Gilbert Lumondong. Saya ingat sekali, Gilbert Lumondong tuh dulu viral, ya dia muncul di TV, dia menggantikan Erastus Sabdono ya, muncul di TV, dan jujur ya, saya sendiri salah satu fans dia. Dulu, saya itu sangat ngefans sama Gilbert. Saya dulu kalau ke Jakarta, ibadah yang saya datangi, ya itu GBI Glow di Tamrin, tempatnya Gilbert Lumondong. Masih banyak kenangan-kenangan saya tentang gereja tersebut. Oke, kita dengarkan dulu. Ini versi Mel Atok ya. Kalimat saya ini, mendingan saya dengan segala kerendahan hati minta maaf karena kegaduhan yang ada. Beberapa catatan yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, pasti tidak ada niat saya untuk mengolok-olok, apalagi menghina. Sama sekali tidak. Yang kedua, itu adalah ibadah intern yang tidak berlaku untuk umum. Tetapi karena jemaat kita ada dua, ada jemaat gereja, ada jemaat online, jadi otomatis ada di YouTube kami. Pengalaman Pak Pendeta Gilbert ini menjadi pelajaran berharga bagi saya pribadi dan tentunya juga bagi semua kawan-kawan pelayan yang melayani di tempat masing-masing dan juga melalui sosial media, karena ada jemaat yang kita layani secara langsung on-site, tapi juga ada yang secara online. Dan saya pribadi mengenal Pendeta Gilbert, dan khusus pendeta-pendeta seumuran saya pasti menganggap bahwa Pak Gilbert adalah salah satu senior pendeta di Indonesia yang darinya kami belajar banyak hal, baik kelebihan maupun kekurangan. Karena saya yakin semua pendeta pasti punya kelebihan, tapi juga pasti punya kekurangan. Pelajaran pertama adalah bahwa memang mungkin beliau bermaksud hanya sedikit joke, karena beliau juga punya pengalaman, punya pergaulan, pertemanan dengan beberapa kiai, beberapa ustadz seperti Gus Miftah dan lain sebagainya. Kita biasa lihat di media. Dan mungkin karena saling kenal, suka bercanda, lalu istilah-istilah seperti
2,5%, 10%, itu biasa antara pendeta, ustadz. Kalau mereka kumpul-kumpul kadang-kadang suka bercanda begitu, dan saya pernah nonton di media. Tujuannya mungkin hanya sebagai keakraban sesama tokoh agama atau rohaniwan dari agama yang berbeda. Tapi ternyata video ini dianggap menjadi masalah atau bikin gaduh. Tapi puji Tuhan, dari sini kami juga belajar supaya kita semua memang waspada. Saya sendiri beberapa tahun terakhir ini menyuarakan supaya dalam ceramah kami di gereja kami tidak usah singgung agama lain. Bahkan ketika saya membaptis orang-orang yang latar belakang dari Islam saja, saya pesankan bahwa kalau sudah masuk Kristen maka tidak boleh lagi dalam kesaksian menyinggung apalagi menghina agama lama kalian. Itu tidak boleh. Karena hal yang sama juga saya minta dari umat yang lain, misalnya dari Kristen pindah ke Islam, saya juga sering serukan supaya jangan menyinggung-nyinggung agama saya, kan begitu. Bahkan beberapa pendeta yang latar belakang Islam yang sudah menjadi Kristen, saya coba memberi masukan. Ya, saya berharap mereka terima. Soal tidak terima terserah, tetapi saya tetap memberi masukan supaya jangan dalam ceramah kita mengejek atau mengolok agama lain, karena kita saudara sebangsa setanah air. Apalagi Indonesia yang sangat majemuk ini, kita berharap ada kesetaraan, ada perlakuan yang sama antara sesama pemeluk agama, begitu. Lalu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya juga belajar hal yang lain, yaitu Pak Gilbert meminta maaf. Bagi saya ini adalah satu teladan juga yang luar biasa, karena Pak Gilbert bisa mengutarakan isi hatinya seperti apa tujuan dari videonya beliau itu, begitu ya. Dan itu sudah ramai di sosial media, dan ini juga penting bagi saudara-saudara dari agama lain yang saudara juga pernah menghina agama kami. Saudara mesti belajar dari pendeta Gilbert, ya. Anda jangan hanya tuntut orang lain minta maaf, tapi Anda tidak minta maaf. Sampai hari ini saya salah satu yang sering menyerukan ketika beberapa mu'alaf, ya, seperti Donditan, Ahmad Kainama, Zuma, dan yang lain-lain yang suka kutip-kutip Alkitab tanpa memahami penafsiran Alkitab, harusnya Anda juga meminta maaf kepada orang Kristen karena Anda terlalu lancang mengutip-ngutip Alkitab dengan tidak memahaminya dengan baik. Mari kita jaga kerukunan, toleransi di bangsa kita. Jangan hanya mau dihargai, mau supaya orang jangan mengusik Anda, tapi Anda dengan leluasa mengusik Anda, mengusik kami maksudnya. Kalau Kristen ngomong sedikit kayak Pak Gilbert, masalah 2,5% apa segala macam saja, sudah gaduhnya minta ampun. Iman kami yang paling mendasar mengatakan Yesus adalah Tuhan, dan Anda membantah, bahkan beberapa saya lihat sifatnya sudah mengejek. Tapi mana ada permintaan maaf, ya. Tapi sudahlah, kami tetap mendoakan kalian. Kalaupun andai kata hukum di Indonesia ini tidak seimbang, kami punya Allah yang hebat, Dia hakim yang adil. Kami percaya pembalasan adalah hak Tuhan. Kami hanya mendoakan, mengampuni. Tapi ingat, ada Tuhan kami yang hidup dan dahsyat, Tuhan Yesus namanya. Jadi pesan kami, ya saudara harus hati-hati kalau mengutip ayat-ayat Alkitab dan secara ngawur, tidak memahami dengan baik lalu omong sembarang-sembarang, ya. Mari kita jaga kesetaraan antara umat beragama, ya, supaya satu dengan yang lain saling menghormati. Tuhan memberkati. Salam. Iya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi Mel Atok ini memang menyayangkan, tetapi tetap ngeles. Nah, inilah saya nggak suka. Saya nggak suka sekali kalau ada orang ya, itu sudah ngaku salah, tapi ada ngelesnya, ya, habis itu sudah mengatakan temannya salah, tapi ada pembelaannya, itu nggak enak. Nggak enak sekali dengarnya gitu. Kalau salah ya udah salah, selesai. Orang juga nggak akan bahas. Orang nggak akan bahas lagi. Tapi apa yang dilakukan Gilbert, dia kan menuduh.
Ya, dari Gilbertnya, Mel Atoknya, kita lihat Gilbertnya. Ya, dia seakan-akan apa bilangnya? Itu ada orang yang ngedit. Loh, udah jelas-jelas itu pernyataan kamu kok. Apanya yang diedit? Buktikan kalau ada diedit, kan begitu. Itu pernyataan kamu. Itu ahli juga bisa lihat, ada nggak potongannya. Kalau ada potongan akan terasa gitu kan, jeda-jeda gitu kan. Akan ada perubahan gitu. Ini enggak. Mulus kok. Memang jelas kamu yang ngomong kok. Memang konteksnya itu tujuannya supaya memotivasi orang-orang Kristen yang ada di tempat Anda itu untuk rajin bayar perpuluhan. Kita ngerti kok. Jadi tujuannya supaya mereka merasa 10% yang mereka bayar itu nggak rugi. Karena mereka dapat fasilitas yang banyak. Kan begitu. Itu memang secara marketing seperti itu. Anda kalau jual barang lebih mahal, supaya pelanggan tidak merasa rugi, Anda harus kasih tahu, ya Bapak makan di sini, Bapak beli barang di sini lebih mahal Pak. Tapi di sini garansinya lebih lama. Pelayanannya lebih bagus. Ada apa-apa kita jemput langsung. Kalau di tempat lain, nggak bisa gitu Pak. Memang lebih murah. Tapi coba Bapak tes. Kalau barang Bapak rusak, Bapak telepon, nggak dipedulin, Pak. Di kita Bapak telepon, kita jemput langsung. Walaupun lebih mahal, kan gitu. Jadi, itu kan cara marketing dia. Cuman ya, kita sayangkan, masih ada alasan-alasannya. Wah, ini karena itu. Nah, itu yang nggak bagus. Begitu juga dengan pendeta Mel Atok. Anda mau bilang dia salah, ya udah selesai. Jangan Anda tarik-tarik orang lain. Dia bilang apa? Donditan, ya, Kainama, Bang Zuma, dan yang lain itu harus minta maaf juga. Loh, kesalahan mereka apa? Kesalahan mereka apa? Cobalah. Kamu suruh orang minta maaf, tapi kamu nggak nunjukkan kesalahan orang. Itu nggak benar. Ya, itu nggak benar, teman-teman. Masa nggak ada angin, nggak ada badai, kalian bilang si A, si B, si C minta maaf. Loh, mereka ada salah. Coba saya tanya, apa yang mereka buat? Apa yang mereka buat? Kalau Gilbert Lumondong kita tampilkan. Apa yang sudah dilakukan Gilbert Lumondong kita tampilkan. Ada bukti jelas. Kalau mau ngeles silakan, ya. Silakan. Tapi Gilbertnya juga sudah mengakui, ya ini menimbulkan kegaduhan. Kan kurang baik. Ya. Kalau Anda suruh Bang Zuma, ya, Kodondi minta maaf, dasarnya apa? Apa yang sudah mereka lakukan? Apakah mereka salah karena sudah menyampaikan kebenaran? Semua by data. Semua yang diomongan Kodondi, Bang Zuma, ada dalilnya, ada datanya, ada bukunya. Kalau Anda nggak setuju, marahin yang nyetak buku, marahin yang nerbitkan buku, marahin penulisnya, bukan mereka. Ya, lucu Anda. Misalnya saya nih, saya baca buku nih, bahwa ternyata agama Kristen begini-begini. Ya. Ada penulisnya. Ini cetakan resmi, bukan saya yang buat sendiri. Kalau Polycarpus, nah itu dia pakai PDF. Pakai PDF, bacain data PDF yang dia ketik sendiri. Kalau enggak dia dapat dari para penghujat di luar negeri, dia terjemahkan. Itu valid nggak? Itu nggak valid secara akademis. Kalau ini buku yang memang diperjualbelikan dengan bebas, ya beredar di masyarakat. Anda nggak setuju, Anda komplain sama dia. Ya. Ini aneh kalian ini. Polycarpus itu selalu, cari masalah teman-teman. Contoh, pendeta HTD ngomong titik, ya, titik Yesus. Saya sampaikan ada pendeta ngomong seperti itu. Ini videonya, ini channelnya. Saya yang dimaki-maki, saya yang dilaporkan. Udah gagal laporannya, dibikin karangan. Itu HTD ciptaan saya, supaya barang itu bisa masuk, supaya laporan itu bisa masuk ke kepolisian. Mereka buat cerita, saya yang karang. Ya, saya yang ciptakan HTD. Luar biasa kan fitnahnya. Itu Polycarpus, teman-teman. Ngeri, teman-teman, mereka ini. Ya, saya setelah di sini, saya baru melihat betapa jahatnya Polycarpus ini. Dulu saya di Kristen, saya nggak melihat bahwa di Kristen itu ada kelompok-kelompok seperti ini. Begitu saya di Islam dan terjun di dunia ini, baru saya lihat, ternyata di Kristen pun ada yang radikal, yang sangat jahat. Ya, menggunakan nama agama untuk melakukan hal-hal yang nggak benar. Untuk mencari keuntungan. Banyak rupanya juga. Jadi bukan hanya di Islam tuh yang ada yang aneh-aneh. Ya, bukan hanya orang yang KTP-nya Islam yang jadi teroris. Di Kristen juga ada yang jadi teroris. Ya Polycarpus ini terorisnya itu. Memang dia nggak ngebom karena dia nggak punya
alat, dia nggak punya senjata. Dan dia mau ngebom kemana? Kan begitu. Tetapi yang mereka lakukan itu jauh lebih jahat, jauh lebih berdampak daripada bom. Ini membuat kegaduhan. Orang bisa berantem, bisa saling bunuh. Bahaya. Coba lihat apa yang disampaikan Sofiatul. Gara-gara dia orang bisa saling bunuh kan? Orang bisa saling perang agama gara-gara mereka. Itu jauh lebih jahat. Bom, korbannya cuma di situ. Sedangkan yang dia lakukan itu membuat, gaduh masyarakat. Lebih jahat, jauh berkali-kali lipat. Ya, jauh. Jadi tolonglah, bertobatlah nih Polycarpus ini. Dan buat pendeta-pendeta, tolong nasihati Polycarpus ini. Terus pendeta Mel Atok, Anda kalau mau bahas Kodondi, silakan. Anda diskusi secara langsung. Nggak perlu Anda jelek-jelekan Kodondi di YouTube Anda, ya. Terus Anda jelekkan Kodondi di gereja, ya. Anda suruh lihat ini hatinya jahat, ya. Anda bilang hatinya jahat, terus Anda putarkan videonya, terus Anda komentari, Anda maki-maki, Anda marahin. Nggak fair. Kalau mau diskusi sama Kodondi, terbuka. Kalian mau apa? Mau debat? Kalau mau debat, kita siapkan tempat. Kalau cuma mau diskusi santai, mainlah ke studionya. Ya, main ke studionya. Selesai. Saya yakin Anda juga pasti ada jadwal nih, dalam waktu dekat ke Jakarta. Ada yang ngundang Anda. Yuk, silakan kita ngopi bareng. Sangat terbuka kita. Kalau enggak, ya udah kita yang datangi kalau mau debat. Ya. Anda mau debat misalnya di mana? Surabaya? Atau mana? Jogja? Ya udah kita sediakan tempat. Tapi bawa data akademis ya. Contohlah pendeta Budi Asali. Walaupun ujungnya babak belur ya. Tapi ya kan minimal udah berusaha gitu. Udah berusaha. Oke, kita kembali kepada si Gilbert ya. Jadi semoga ini tambahan data ya buat teman-teman Kristen. Di perjanjian baru nggak pernah ada ajaran perpuluhan. Nggak pernah, silakan kalian cek. Nggak pernah Yesus mengajarkan perpuluhan. Perjanjian lama ada perpuluhan, tapi itu khusus untuk orang Lewi. Khusus untuk orang Yahudi yang memberikan, dan diberikan di bait suci. Bukan di sembarang tempat, bukan di gereja. Jadi perpuluhannya itu diserahkan. Ya, diserahkan ke bait suci. Bukan ke gereja. Sedangkan di perjanjian baru nggak ada. Yesus nggak pernah mengajarkan perpuluhan. Yesus nggak pernah kutip perpuluhan dari jemaat. Silakan dicek. Yesusnya nggak pernah. Para rasul juga nggak pernah. Pernah kalian lihat para rasul minta perpuluhan? Ngomong perpuluhan? Nggak pernah. Terus pendeta ini dari mana? Apa lebih pantas mereka yang minta perpuluhan atau para rasul? Coba saya tanya. Lebih pantas para rasul kan? Tapi mereka nggak minta. Jadi kenapa kalian minta? Persembahan itu seikhlasnya. Ya. Persembahan itu seikhlasnya. Itu yang benar. Tetapi ada satu hal yang ditekankan di perjanjian baru, yaitu di Yakobus 1:27. Dikatakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi ibadah yang paling murni, itu bukan ngasih perpuluhan, bukan ke gereja. Ya, mohon maaf. Di sini ditulis yang paling murni, yang tak bercacat. Artinya apa? Ini yang nomor 1 kan? Ya. Itu apa? Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda yang kesusahan ya. Kesusahan. Bukan janda-janda muda, bukan janda-janda apalah, terserah kalian ya. Tapi ini janda-janda yang kesusahan dan anak yatim piatu. Mengunjungi di sini adalah yang membantu mereka lah. Bukan kalian disuruh kunjungi mereka, terus kalian liatin, terus kalian bilang kasihan ya, kasihan gitu. Enggak. Kunjungi mereka ya, bantuin mereka. Itu ibadah yang paling luar biasa. Ya. Jadi daripada perpuluhan kalian kasih Gilbert, kasih ke gereja, mending kalian kasih ke panti ini. Ya, anak yatim piatu kan sekarang di panti. Kalau kalian mau kunjungi yatim piatunya satu-satu ya bisa aja. Mungkin ada yatim piatu yang tinggal ataupun hidup di sekitar kalian. Yatim piatu yang susah ya, bukan yatim piatu yang karena dia udah tua gitu kan. Oh, contoh, Pak, saya yatim piatu juga. Loh, kamu udah umur 60, udah umur 40. Kamu yatim piatu karena bapakmu, mamamu udah meninggal, udah tua. Bukan ya, tapi anak-anak kecil yang belum bisa menghidupi dirinya sendiri. Nah, itu kalian bantu. Itu jauh lebih mulia. Ini yang ngomong bukan saya ya, kitab kalian. Saya cuma kasih nampak supaya kalian terbuka matanya. Karena banyak di luar sana saya lihat yang nggak terbuka dan nggak tahu. Nggak tahu gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua. Dan sekali lagi ya, saya mohon doanya untuk perjuangan yang saya lakukan. Ya,
Karena kita masih menghadapi hal-hal yang kurang enak, dan saya berani yakin, saya berani bilang, setelah Gilbert ini viral, ya mereka makin marah pastinya kepada saya ya. Ini pasti akan banyak orang-orang yang makin ngamuk tantrum kepada saya. Ini gara-gara si Jadid, AMC, gara-gara si Dokter Akal, Julius gitu kan. Pasti akan banyak yang ngamuk. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.